2, 3. Keceriaan mewarnai hati anak-anak penghuni kompleks Citra. Persahabatan menjadikan kisah ini lebih istimewa. Mereka selalu menghabiskan waktu dengan bermain bersama. Apalagi Raka dan Kayla yang pertama menempati kompleks tersebut. Kai, main yuk. Apaan sih Raka? Nama aku itu Kayla, bukannya Kai. Aku tahu, tahu itu nama kesayanganmu. Yuk kita main ke tempat bermain baru itu. Raka Kebersamaan mereka telah terjalin bahkan semenjak mereka lahir. Hingga kini mereka beranjak 6 tahun. Kalian kok berantem terus sih? Kayak main sama guguk aja. Apa sih Clara? Yuk kita main bareng aja kalau gitu. Aduh, bosan tahu. Mending kita main petak-umpet aja. Kamu bilang aja kamu takut kalah, kan kamu belum. Udah, kita main penuh aja. Om bilang yuk ganteng. Ya. Kalian hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku cari ya. Raka di mana ya? Duh, Bella. Raka jahat banget sih. Sudah, sini aku bantuin kamu. Tawa dan canda menghiasi hati anak-anak ini. Berpikir bahwa semua ini akan abadi. Tanpa sedikit pun mereka mengetahui gejolak apa yang akan menghadiri mereka. Sesuatu yang besar yang akan merosakkan persahabatan mereka. Teman-teman, kalian tahu nggak soal gagal menurut Linda? Iya tuh, kata mamaku juga begitu. Katanya sih di samping rumahnya Raka. Oh itu, ya benar sih. Tadi ibu ada nyuruh mereka. Mereka yang sumuran nanti kalau. Memangnya iya? Kayak gimana orangnya? Nggak mau sih aku. Lagi aku lagi main tadi. Aku cuma lihat sekilas doang ya kayak gimana. Tapi aku penasaran deh, orangnya kayak gimana ya? Bangun. Hai semua, kenalin, nama aku Alena Rasati. Kalian bisa panggil aku Lena, dan aku baru pindah tadi pagi. Oh, kamu Raka ya? Tadi pagi aku lihat kamu loh. Halo Lena, kenalin, nama aku Kayla. Kalian lagi ngapain? Oh, main kelereng. Daripada kalian main begituan, mending kalian main di rumahku aja. Ada AC, mainanku juga banyak. Kamu apaan sih? Sifatnya jelek banget. Orang nyapa aja gak kamu bales. Kamu juga ngejek mainan kita. Sebelum kamu datang juga kita seru-seru aja tuh mainnya. Dikasih mainan enak, malah nggak mau. Ya udah sih, kan aku kesini cuma mau main sama Raka aja. Tapi aku mau main sama kamu. Kayak Clara, kita main ke tempat lain aja. Dasar nggak tahu diri, lihat aja nanti. Hah. Di malam hari, keluarga Alena mendatangi rumah Raka. Sebab mereka mendengar bahwa anak mereka Alena Larasati dibully oleh anak-anak komplek. Dan pada saat itu juga Alena memanfaatkan situasi. Ia dengan segala tipu muslihatnya berhasil meluluhkan hati Raka. Raka, sebenarnya tadi Kayla ngajakin klub favoritmu. Terus dia ngajakin aku buat pegang siapa-siapa. Ayolah, tidak mungkin. Dia tahu itu pasti pot favoritku. Aku lihat sendiri. Kayla ngajakin klub favoritmu. Dia sedang membohongimu. Ya sudahlah, aku percaya sama
20 tahun berlalu. Kini Raka sudah sah menjadi dokter muda yang hebat dan digemari oleh wanita-wanita cantik di kotanya. Tanpa ia tahu takdir apa yang akan kembali mempermainkannya. Seorang gadis cantik datang menghampirinya. Pikir Raka, entah perasaan kerinduan atau dejavu yang menghantuinya saat ia menyadari pemilik serai cepat. Kayla. Pertemuan yang sangat singkat membuka kembali kenangan yang sudah terkubur lama dalam genggaman. Dan tentu bersama dengan luka dan darahnya. Ih, kenapa sih si jelek itu muncul lagi? Pokoknya gak bakal aku biarin si jelek itu ngerebut Rakaku. Setelah kejadian itu, Raka dan Kayla kembali berseteru. Tidak ada kata damai maupun penjelasan yang terlontar dari mulut mereka. Seperti saat ini, di depan ruang meeting rumah sakit, mereka kembali saja berdebat dengan Alena yang tersenyum licik menyaksikannya. Kamu selalu saja merasa paling benar. Kamu pikir aku kebatan apa? Dasar arogan. Aku tidak menyatakan itu, tapi jika kamu mengakuinya, bagus. Kayla, kamu itu ya dari dulu gak pernah berubah. Selalu ada dari masalah di sana sini. Dasar nggak tahu diri. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan selama ini, hah? Kamu selalu saja suka mengadu domba aku dengan Raka. Cukup Kayla, kau kelewatan. Aku kelewatan. Lalu bagaimana dengan sikap kalian selama ini? Dokter Raka, gelar persetan di namamu itu, jika kau bahkan tidak sadar, telah dihasut oleh Mbah sekarang ini. Dan kau Alena, apa kau sudah puas merebut sahabat terbaikku? Dan sekarang kau ingin mencari masalah lagi denganku? Rasakan itu. Kayla segera menjauh dari tempat yang menyesakan itu. Ia tidak sudah peduli lagi dengan apa yang akan orang-orang sampaikan kepada dia. Yang terpenting seluruh hatinya tersampaikan. Dan sekarang semesta akan mengerti dengan kegundahan hati Kayla. Karena tak berselang lama datang sebuah nada dering telepon dari seseorang. Ada apa, Bim? Bapak saya cuma mau nawarin karamel macchiato atau frappe cappuccino, mumpung aku mampir dekat sana. Karamel matcha itu seperti biasa ya. Aku tunggu di lobi. Siap Tuan Putri, luncur.
Ia memandangi Raka dan Kayla dari sudut pojok sana. Dan tentu saja itu mengundang Clara, sahabat Kayla, datang menghampiri. Alena, kenapa kamu di sini? Namanya kamu sudah tobat. Ya mau nggak mau sih, aku juga nggak mau kali jadi pelakor. Yang penting sekarang aku bahagia aja. Memangnya kamu sudah minta maaf ke mereka? Belum sih, tapi Kamu Clara kan? Kenalin, aku Bimo. Temannya Kayla. Kenapa, Bim? Aku nitip pesannya ke Kayla sama Raka. Nggak mau ah, namanya aku juga titip. Mending aku antar kalian ke mereka. Yuk. Clara pun dengan hati yang sangat gembira mengantarkan Alena dan Bima menuju altar pernikahan untuk menyelesaikan semua yang terjadi. Dan mungkin ini waktunya untuk saling memaafkan. Kayla, kakak, ada yang mau ngomong. Hai, hai, kenapa kamu masih di sana? Ayo ke sini. Alena, aku minta maaf ya atas kesalahan aku dulu. Selamat atas pernikahanmu. Gak apa-apa kak, aku yang maafin kamu dari dulu. Kamu kenapa masih di sana? Ayo ke sini.